Arsenal kembali ke performa impresifnya setelah mereka memperdaya Liverpool dengan skor akhir 3-1. Lini serang The Gunners menjadi sorotan dengan tampil begitu tajam dalam beberapa pertandingan terakhir. Padahal Arsenal hanya ditopang oleh sektor winger setelah mereka kekurangan striker berkualitas. Mikel Arteta banyak dipuji karena mampu membungkam keraguan dari berbagai pihak. Cetak gol coba merangkum bangkitnya lini serang Arsenal walaupun tanpa striker tajam sebagai berikut. Dikritik tajam karena mandulnya lini serang. Arsenal mengawali kompetisi musim ini dengan hasil yang kurang konsisten. Dari 5 pertandingan awal, The Gunners hanya bisa meraih 3 kemenangan dan memetik 2 hasil imbang. Lini serang The Gunners saat itu menjadi sorotan tajam karena nggak mampu berbuat banyak. David Dein mengkritik keras para penyerang Arsenal yang dianggap minim kontribusi. Mantan petinggi dari Meriam London itu mengatakan mereka terlalu egois saat melakukan serangan. Selain itu, Dein juga mengecam taktik yang diterapkan oleh Mikel Arteta. Menurutnya, Arteta banyak melakukan keputusan yang salah untuk menentukan formasi penyerangan. Alhasil, pola serangan Arsenal justru bergantung pada sosok gelandang. Martin Odegaard malah menjadi sumber keran gol The Gunners di awal kompetisi hingga pertengahan musim ini. Pemain asal Norwegia itu tercatat sudah mengemas 7 gol dan 4 assist. Jamie Redknapp nggak luput untuk memberikan kritikan tajam untuk penyerangan Arsenal. Dia menilai The Gunners harus segera membeli striker baru. Redknapp bilang lini penyerangan Arsenal akan kembali tajam apabila merekrut striker berkualitas. Keputusan berani nggak boyong striker baru. Saran yang diberikan Redknapp nggak dihiraukan oleh manajemen Arsenal. Pasukan The Gunners melakukan keputusan berani dengan nggak menambah amunisi baru di bursa musim dingin. Sebenarnya manajemen sudah melakukan pendekatan ke beberapa pemain, mulai dari Ivan Toney, Victor Osimhen, Luis Openda hingga Borja Mayoral. Namun gak ada satupun dari mereka yang menginjakan kaki ke Emirates Stadium pada bulan Januari. Arsenal harus menghemat budget mereka untuk mencegah masalah keuangan. Sebagai informasi, baru-baru ini muncul aturan yang disebut Profit and Sustainability Rules atau PSR. Aturan ini mengharuskan klub untuk nggak boleh rugi 105 juta euro dalam 3 musim. Seperti diketahui, Arsenal sudah melakukan belanja jor-joran pada musim panas lalu. Mereka saat itu menghabiskan 234 juta euro untuk menambah kekuatan skuad. Apabila Arsenal tetap melakukan aktivitas belanja jor-joran, bukan nggak mungkin Meriam London akan mendapatkan pengurangan poin di Premier League. Hukuman tersebut sebelumnya sudah dialami Everton yang dijatuhi pengurangan 10 poin. Di sisi lain, Arsenal sebenarnya bisa saja memberikan striker baru di bulan Januari. Hal itu disampaikan langsung oleh pakar Financial Fair Play yakni Steven Borsen. Menurutnya, The Gunners akan tetap aman jika mengeluarkan dana sekitar 80 juta euro di musim dingin. Akan tetapi Arsenal nggak mau mengambil resiko besar untuk menempuh opsi itu. Manajemen lebih memilih opsi aman untuk mengurangi resiko yang nggak diinginkan. Bangkit dan mampu percundangi Liverpool. Meski nggak beli bomber anyar, Mikel Arteta tetap percaya diri dengan peluang juara skuadnya. Ungkapan itu disampaikannya pada sesi konferensi pers menjelang laga kontra Liverpool. Saat itu Arteta ditanya tentang bagaimana performa The Gunners yang nggak membeli striker. Pelatih 41 tahun ini dengan percaya diri sangat optimis dengan lini serangnya. Dia bilang masih sangat puas dengan performa para pemain di lini depan. Bahkan Arteta sesumbar dan mengatakan timnya akan cetak gol dan menang besar di laga nanti. Ternyata omongan sang pelatih berhasil dibuktikannya pada pertandingan dini hari tadi. Arsenal sukses memperdaya Liverpool dengan skor akhir 3-1. Ketiga gol The Gunners dilesakan oleh Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Leandro Trossard. Secara permainan, Arsenal juga lebih mendominasi jalannya pertandingan. Di babak pertama, mereka mematikan serangan Liverpool yang diinisiasi oleh lini tengah. Menurut Liverpool Echo, para gelandang nggak mampu memainkan permainan terbaik di paruh pertama. Namun pada babak kedua, Arsenal mengubah cara bermainnya dengan lebih efektif. Saat itu, mereka lebih mengandalkan serangan balik untuk memenangkan pertandingan. Terbukti cara ini sangat ampuh dengan berhasil melesakkan 2 gol kemenangan. Selain itu, lini bertahan juga bermain sangat gemilang di laga ini. Hal itu dibuktikan dengan statistik buruk yang didapatkan oleh semua lini serang Liverpool. Salah satunya adalah Diogo Jota yang hanya mendapatkan rating 6 di laga ini. Gacornya lini serang tanpa striker tajam.
Kemenangan besar atas Liverpool nggak lepas dari gacornya lini penyerangan Arsenal. Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli sukses mencuri perhatian dalam beberapa pertandingan terakhir. Keduanya mampu mencetak masing-masing gol di gawang yang dikawal oleh Alisson Becker. Sebelumnya, Saka dan Martinelli telah berkontribusi besar dalam 3 pertandingan Premier League. Saat itu, keduanya berhasil mencetak gol dalam kemenangan besar menghadapi Crystal Palace. Ini seakan mengindikasikan lini penyerangan Arsenal yang perlahan bisa bangkit. Hanya saja lini serang The Gunners masih sangat bergantung oleh kemampuan sosok winger. Mereka kekurangan striker tajam haus gol yang membuatnya dikritik oleh berbagai legenda. Hal itu disampaikan oleh mantan pemain mereka sendiri yakni William Gallas. Dia mengatakan Arsenal nggak akan bisa juara apabila tanpa mengandalkan striker tajam. Gallas menilai Mikel Arteta seharusnya membelikan striker baru untuk bisa menutupi kekurangan. Pelatih asal Spanyol itu langsung menjawab komentar yang disampaikan oleh Gallas. Arteta memastikan Arsenal masih cukup kuat tanpa diperkuat oleh striker tajam. Dia bakal membuktikan The Gunners bisa terus mencetak gol dengan mengandalkan pemain sayap. Benar saja beberapa sayap Arsenal kini makin menunjukkan personanya. Selain Saka dan Martinelli, Leandro Trossard juga menjadi pemain yang nggak boleh terlupakan. Pemain asal Belgia ini berhasil mencetak gol ketiga pada kemenangan besar kontra Liverpool. Padahal Trossard sendiri selalu dimainkan oleh Arteta dari bangku cadangan. Arteta pun sangat puas dengan kontribusi Trossard dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia mengatakan sang pemain benar-benar punya kualitas yang cukup sempurna. Kembali ke persaingan gelar juara. Tambahan 3 poin tersebut mampu mendongkrak posisi Arsenal. The Gunners kembali ke persaingan juara dengan bertengger ke peringkat kedua klasemen sementara. Pasukan Martin Odegaard hanya selisih 2 angka dari Liverpool yang menempati peringkat pertama. Itu artinya Arsenal sudah mengemas 3 kemenangan secara berturut-turut. Arteta mengatakan ini menjadi momentum yang bagus untuk membalikan marwah Arsenal. Saat itu Arteta langsung melakukan selebrasi untuk menunjukkan kebahagiaannya. Sayangnya Jason McAteer justru mengkritik habis selebrasi dari Arteta. Mantan gelandang Liverpool itu bilang Arteta terlalu berlebihan dan menganggap Arsenal belum tentu bisa juara. Kebahagiaan Arteta ini cukup wajar mengingat Arsenal sempat diragukan bisa kembali ke tangga juara. Pasalnya di penghujung 2023 mereka gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan. Saat itu Arsenal ditahan imbang oleh Liverpool serta dikalahkan oleh West Ham United dan juga Fulham. Walaupun meraih kemenangan besar, Arteta menyayangkan permainan dari anak asuhnya. Sebab The Gunners harus kebobolan 1 gol dan gagal mencatatkan clean sheet. Komentar berbeda disampaikan oleh pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman ini enggan menyalahkan para pemainnya atas kekalahan tersebut. Klopp bilang kalau para pemain juga manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Virgil van Dijk selaku kapten Liverpool berjanji akan membawa skuad The Reds bangkit di laga berikutnya. Dirinya enggan mencari-cari alasan atas kekalahan menghadapi Arsenal. Itulah ulasan bangkitnya lini serang Arsenal walaupun tanpa diperkuat oleh striker tajam. Bagaimana pendapatmu? Apakah lini serang The Gunners akan semakin konsisten hingga akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.